Ini sebuah hal yang sudah berlarut-larut, yang sudah menjadi benalu, dan membuat kita semua malu. Tentu PSSI bersama FIFA ini terus menjaga momentum bagaimana kita bersepakat. Nanti disampaikan oleh FIFA, ini tindakan yang sepatutnya sudah harus diambil selama ini. Dan saya yakini hal ini akan menjadi sebuah perubahan besar untuk sepak bola Indonesia. Karena tentu seperti yang kita sudah sepakati di rapat Exco, bahwa ini adalah bagian kita membangun sepak bola yang bersih dan berprestasi. Ikuti langkah Singapura, Erick Thohir putuskan Indonesia akan keluar dari AFF jika mafia bola ASEAN dan skandal kecurangan terus marak usai final AFF U23 Indonesia versus Vietnam. Itu kalau wasit ada di depan gua, udah gue pasang di sarung tinju. Gua one on one guys. Coba satu kata buat wasit ya. Satu kata buat wasit. Tapi yang terakhir nih, pesan untuk Pak Erick Thohir yang terhormat. Tolong Pak Erick Thohir, dihusut tuntas di Pak Erick Thohir. Tolong sehormat-hormatnya Pak. Tolong, ini masalah harkat dan martabat kita. Tolong Pak Erick Thohir, terima kasih. Karena kita sama-sama yang nonton pertandingan tersebut bisa melihatlah di 15 menit atau 10 menit terakhir jalannya pertandingan, para pemain dari kedua tim tuh udah nggak mau main, hanya bermain bola di area mereka sendiri. Dan juga kita lihatlah sedikit pelanggaran jatuh, nggak ada pelanggaran, kram jatuh, bangkitnya lama banget. Jadi perlu ada investigasi dari Komisi Disiplin AFF. Ya kita tunggu nanti apakah PSSI akan mengajukan protes resmi atau enggak. Ya saya berharap sih mereka mengajukan protes resmi agar nanti kita lihat apa hasil investigasi dari AFF. Jakarta, 29 Juli 2025. Suasana dunia sepak bola Indonesia kembali memanas. Kekalahan tipis timnas U23 Indonesia dari Vietnam dalam final AFF U23 2022 tak hanya menyisakan duka, tetapi juga memicu badai kontroversi. Gol tunggal Nguyen Van Tua di menit ke-37 dianggap syarat kejanggalan oleh berbagai pihak, terutama publik sepak bola tanah air. Tidak sedikit yang menilai bahwa laga tersebut telah ternoda oleh keputusan-keputusan wasit yang berat sebelah dan dugaan skenario mafia bola yang kian mengakar di tubuh ASEAN Football Federation atau AFF. Namun yang paling mengejutkan datang dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam konferensi pers yang digelar Minggu malam di Stadion Gelora Bung Karno, Erick mengungkapkan bahwa Indonesia serius mempertimbangkan untuk mengikuti langkah Singapura yang lebih dulu menyuarakan ketidakpercayaan terhadap AFF. Bahkan bila perlu, Indonesia akan mundur sepenuhnya dari AFF jika tidak ada reformasi struktural dan pemberantasan mafia bola secara menyeluruh. Cukup sudah. Kita tidak bisa terus menjadi korban sistem yang korup. Sepak bola seharusnya tentang sportivitas dan keadilan, bukan tentang manipulasi dan kepentingan politik segelintir elit di kawasan. Ujar Erick Thohir tegas disambut riuh tepuk tangan para jurnalis dan pengamat bola. Penuh kejanggalan sejak peluit awal. Sejak awal pertandingan final Indonesia versus Vietnam, aroma kejanggalan sudah terasa. Penggunaan VAR atau Video Assistant Referee yang dijanjikan sebelumnya mendadak absen dengan alasan teknis yang tidak transparan. Padahal, dalam semifinal melawan Thailand, teknologi VAR terbukti sangat krusial dalam meninjau ulang pelanggaran. Pelanggaran keras kehadiran wasit utama asal Myanmar, Uzapin Heat juga menuai sorotan dalam beberapa keputusan penting, seperti pelanggaran keras terhadap Kadek Putra dan Han Samuel yang tidak diganjar kartu kuning hingga gol Nguyen yang diduga offside namun tetap disahkan. Publik merasa keputusan-keputusan ini sangat merugikan Indonesia. Kita bukan hanya melawan Vietnam, tapi juga melawan sistem, ujar pelatih Gerald van den Berg seusai laga dengan nada kecewa. Ia bahkan menyebut pertandingan final tersebut sebagai ajang sandiwara yang sudah diskenariokan. Reaksi publik dan tagar keluar dari AFF trending. Tidak butuh waktu lama, media sosial langsung dibanjiri kemarahan netizen. Tagar keluar dari AFF dan tagar Justice for Garuda Muda menjadi trending topik di Indonesia dan bahkan sempat masuk dalam trending global DX. Ribuan warganet meluapkan kekesalan mereka atas dugaan kecurangan yang terjadi secara sistematis di tubuh AFF. Vietnam menang bukan karena hebat, tapi karena dilindungi mafia AFF, tulis salah satu pengguna. Kalau AFF terus begini, mending Indonesia gabung AFF atau ikut Piala Arab? Komentar lainnya. Erick Thohir desak FIFA dan AFC turun tangan. Tak puas hanya menyuarakan ketidakpuasan, Erick Thohir langsung menyurati FIFA dan AFC agar mengirimkan tim independen untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap AFF. Surat resmi tersebut dikirim pada Senin,
pagi dan berisi lampiran bukti-bukti video pertandingan yang disinyalir penuh kecurangan. Kami ingin transparansi. Jika AFF masih layak dipercaya, maka biarkan proses investigasi berjalan. Tapi kalau tidak, kami akan ajukan permohonan untuk keluar dari keanggotaan AFF secara resmi, tegas Erik. Didukung oleh legenda sepak bola nasional seperti Bambang Pamungkas, Bima Sakti, dan Ponario Astaman, mereka menyatakan bahwa integritas sepak bola Indonesia jauh lebih penting daripada sekedar mengejar gelar di turnamen yang dinilai sudah tidak netral lagi. Dukungan dari negara-negara lain. Menariknya, beberapa negara ASEAN ternyata turut menyuarakan keresahan yang sama. Singapura, Malaysia, dan Filipina disebut-sebut mulai membuka wacana pembentukan federasi alternatif yang lebih independen dan bersih dari praktik curang. Wacana ini bahkan sudah mulai bergulir sejak 2024, namun baru mencuat lagi usai final AFF U23 2025 yang kontroversial. Jika Indonesia keluar, kami siap ikut. Sepak bola harus bersih, ujar perwakilan Federasi Singapura dalam wawancara dengan media lokal. Filipina pun menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap proses pengambilan keputusan wasit dalam beberapa laga yang mereka jalani selama turnamen. Mereka menyambut baik langkah Indonesia sebagai pemantik perubahan besar. Langkah mundur dari AFF maju ke kancah lebih besar. Jika Indonesia benar-benar keluar dari AFF, apa dampaknya? Pakar sepak bola Asia, Akira Nishimura menyatakan bahwa langkah ini bisa menjadi momentum baik bagi Indonesia untuk memperluas jaringan sepak bola ke tingkat Asia Timur atau bahkan Arab, Jepang, Korea Selatan, bahkan Uni Emirat Arab punya liga yang jauh lebih maju dan kompetitif. Indonesia bisa memperkuat koneksi dengan kawasan tersebut untuk mendapatkan atmosfer pertandingan yang lebih adil dan profesional. Peluang untuk masuk ke dalam lingkaran turnamen seperti AFF atau WAF juga sedang dikaji oleh tim strategi PSSI. Erick Thohir menegaskan bahwa segala kemungkinan terbuka jika AFF tidak bisa berbenah. Strategi PSSI. Jika Indonesia mundur dari AFF, menurut Wakil Ketua PSSI, Ratu Tisha, Indonesia telah menyiapkan 5 skenario diplomasi sepak bola regional dan global jika resmi menarik diri dari AFF. Termasuk diantaranya penjajakan keikutsertaan di kompetisi invitasi antar klub Timur Tengah, penjajakan turnamen tahunan dengan negara-negara Asia Selatan, serta kerjasama pengembangan teknologi wasit dengan Jepang dan Korea Selatan. Kami tidak mau keputusan ini jadi emosional semata. Kami menyiapkan basis hukum, diplomasi dan strategi untuk memastikan Indonesia tetap punya panggung dan lawan tanding berkualitas. Jelas Ratu Tisha dalam sesi wawancara dengan Metro Sport TV, FIFA dan AFC. Respon kirim tim evaluasi. Tanggapan positif datang dari FIFA dan AFC. Dalam pernyataan resminya, Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan bahwa pihaknya sangat prihatin terhadap laporan yang diterima dari Indonesia dan beberapa negara lain. FIFA pun mengirimkan tim investigasi bersama AFC yang dipimpin langsung oleh wakil dari Komite Integritas. Kita tidak akan mentoleransi intervensi pihak luar, manipulasi skor ataupun ketidaknetral wasit di turnamen manapun di bawah naungan FIFA dan AFC, tegas Infantino. Kesimpulan, momentum pembaharuan total sepak bola ASEAN dengan meningkatnya tekanan internasional dan regional, AFF sekarang berada di bawah sorotan tajam. Jika tidak ada tindakan cepat, gelombang kepercayaan publik yang runtuh bisa menenggelamkan legitimasi mereka. Indonesia telah menyalakan api perlawanan dan banyak pihak menunggu apakah nyala ini akan menjadi obor perubahan besar. Apapun hasilnya nanti, satu hal pasti, sepak bola Indonesia kini tidak lagi diam. Mereka bersuara dan dunia mendengarkan. Kami bukan hanya bermain bola, kami memperjuangkan keadilan. Pungkas Erick Thohir.